Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya Dea dari tim kontra dan saya menyatakan kami menolak diskriminalisasi kejahatan tanpa korban. Pertama, mari kita pahami, kejahatan tanpa korban adalah istilah untuk tindakan ilegal yang katanya tidak menyakiti orang lain secara langsung. Misalnya, judi, penggunaan narkoba, dan prostitusi. Tapi hanya karena tidak terlihat secara korban instan, bukan berarti tidak ada korban. Mari kita bahas secara satu persatu. Narkoba menghancurkan masa depan penggunanya, menggerogoti kesehatan, merusak fungsi otak, dan membuat seseorang kehilangan arah hidup. Dampaknya tidak hanya berhenti di situ. Keluarga mereka hancur, ekonomi mereka runtuh, dan beban negara terhadap layanan rehabilitasi meningkat drastis. Judi menghancurkan keuangan pribadi dan keluarga. Berapa banyak anak tidak bisa sekolah karena uangnya habis di meja judi? Berapa banyak rumah tangga yang hancur? Ini bukan soal kesepakatan dua pihak dewasa. Ini soal dampak jangka panjang yang merambat kemana-mana. Tim pro sering berkata, mereka melakukan itu karena terpaksa, mereka miskin atau terpinggirkan secara struktural. Tapi kita hidup di zaman yang penuh peluang. Pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, bahkan sampai ke luar negeri. Ada pelatihan, kerja, program wirausaha, bantuan sosial, bahkan sampai beasiswa. Faktanya, sebagian dari mereka lebih memilih jalan pintas. Mereka malas berjuang dan lebih memilih tergoda pada kemenangan sesaat. Kita tidak bisa secara terus-menerus menyalahkan sistem untuk kesalahan pribadi. Kemudian, tim pro juga menganggap penjara tidak efektif. Mereka mengatakan penjara hanya memperburuk perilaku pengguna narkoba dan pelaku judi. Mereka ingin mengganti semuanya dengan panti rehabilitasi. Kami bertanya sekarang, bagaimana dengan efek jerahnya? Bagaimana dengan rasa takut melanggar hukum? Justru jika kita hanya mengandalkan panti, masyarakat akan semakin berani untuk melanggar aturan karena mereka tahu hukum tidak lagi tegas. Inilah pentingnya penjara sebagai shock terapi. Tapi jangan salah, penjara hari ini juga sudah menjadi tempat pembinaan. Di sana mereka mendapatkan terapi, pelatihan kerja, pendidikan moral, bahkan keterampilan wirausaha. Penjara tidak lagi menghukum, tapi juga membina. Jadi argumen bahwa penjara hanya memperburuk keadaan adalah argumen yang sangat amat tidak benar. Dan kemudian apabila tim pro mengatakan bahwa mereka akan menangani kasus ini secara profesional, maka pernyataan itu sebenarnya sudah kontradiktif dan tidak profesional. Kenapa? Karena profesional ini justru tunduk pada hukum, bukan melanggar atau mencari celah untuk menghapus hukum yang sudah berlaku. Menangani secara profesional tidak berarti melegalkan hal yang melanggar hukum. Justru jika mereka betul-betul profesional, mereka akan mengikuti koridor hukum yang sudah ditetapkan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya, negara Indonesia adalah negara hukum. Semua solusi termasuk rehabilitasi, edukasi, hingga perlindungan sosial harus berjalan seiring dengan penegakan hukum. Maka dari itu ketika tim pro mengklaim mereka akan menangani dengan baik tanpa perlu kriminalisasi, itu bukanlah sebuah profesionalisme. Itu adalah pembiaran yang dibungkus dengan bahasa yang manis. Kemudian, jika hukum kita lemah, masyarakat akan kehilangan rasa hormat pada aturan. Orang akan berpikir, melanggar pun tidak apa-apa, toh juga tidak akan ditangkap. Dan ketika itu terjadi, kehancuran moral masyarakat tinggal menunggu waktu. Kita harus memegang prinsip vis justitia ruat caelum. Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Karena hukum yang lemah bukanlah bukti kasih sayang, itu adalah pembiaran. Kini, mari kita lihat masa depan. Kita sebagai masyarakat menuju Indonesia Emas 2045, tahun di mana bangsa ini akan mengalami puncak demokrasi. Puncak bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif akan melimpah. Tapi itu hanya akan menjadi berkah kalau generasi mudanya sehat, bebas dari narkoba, dan siap bersaing. Kalau kita membiarkan narkoba, judi, dan prostitusi dilegalkan, maka generasi emas itu akan menjadi generasi yang hancur sebelum lahir. Bonus demografi hanya akan berubah menjadi bencana demografi. Oleh karena itu, kami dari tim kontra dengan tegas menolak diskriminalisasi kejahatan tanpa korban. Karena dalam kenyataannya, tidak ada kejahatan yang benar-benar tanpa korban. Yang ada hanyalah korban yang tidak kelihatan tapi dampaknya sangat menghancurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.